Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua dan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita akan simak info sepekan. Ibadah minggu depan kita akan adakan kembali 2 kali, jam 9 pagi dan jam 10.30, dan bisa didaftarkan melalui grup yang tersedia di handphone saudara. Setelah ibadah raya, diharapkan untuk kita bisa langsung pulang dan tidak berkumpul. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap berdoa untuk daerah tempat kita tinggal agar bebas dari pandemi COVID-19. Doa syafaat tetap dilakukan di rumah masing-masing, dapat dilakukan secara pribadi atau keluarga, di antara jam 9 malam sampai jam 11 malam. Untuk sosial kematian bisa disetorkan kepada Bapak Tamrin atau Ibu Warlina. Persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA Ibu Gembala dengan nomor rekening 87100471112 atas nama Teresia Maria Repi. Puji Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada pada siang hari ini. Kami percaya semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan kami. Dan tak terlupakan dari menikmati hadirat Tuhan. Kami bersorak memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap perubahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal permulaan dan sampai pada akhirnya diserahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Bapak Ibu
Amin. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita, amin. Coba katakan Bapak Ibu, Saudara di samping kiri dan kananmu, hari ini adalah hari yang berbahagia. Haleluya. Amin. Hari ini ku rasa bahagia.
Haleluya. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, angkat satu lagu kata Aku Mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuduskan hati pendengaran kami, sehingga firman yang akan kami dengar boleh masuk, tertanam dalam hati kami, menjadikan kehidupan ini berbahagia, menjadikan hidup ini sukses, menjadikan hidup ini berhasil, karena Tuhan yang ada dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, haleluya. Kita mau lihat di hari-hari ini, awal bulan ini, seluruh dunia tertuju perhatiannya ke Amerika Serikat, karena di sana ada pemilihan presiden. Ya, ketika presiden yang dipilih sudah
diperoleh melalui suara demokrasi, yang terbanyak suaranya akan menjadi presiden. Tapi presiden petahana dia tidak mau terima. Rasanya dia gemas, mukanya semua yang ditampilkan di televisi, di koran, mukanya geram. Kenapa? Ya. Karena sebentar lagi dia akan jadi orang biasa. Tidak diperhatikan lagi, tidak lagi disanjung-sanjung, tidak lagi mendapat penghormatan. Nah, itulah hal yang paling menyakitkan yang dia tidak mau terima, yaitu Presiden Donald Trump. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan rohani juga demikian. Tapi ada beda. Yesus dia suka diperhatikan, sama Roh Kudus juga suka diperhatikan. Dia berbuat segala sesuatu untuk apa? Kita memperhatikan dia. Artinya kita menghormati dia. Kita memberikan satu pujian, penghormatan, sembah sujud. Karena dia yang layak menerima ini. Kalau Donald Trump, dia tidak layak untuk menerima puji dan hormat sepanjang hidupnya. Tidak layak. Manusia dia. Ya. Tapi Tuhan wajib. Hukumnya, kata saudara-saudara kita dari Kedar Rebayot, untuk diperhatikan. Karena bukan hanya manusia yang mau diperhatikan, Tuhan juga mau diperhatikan. Nah, mari saudara, kita akan lihat dulu dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya. Kalau saudara sudah dapat, kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, dan seterusnya. Perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu mencedok air itu dan mengetahuinya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Sama-sama. 2, 3. Dan berkata kepadanya, ketika puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita melihat kisah ini di mana perkawinan di Kana. Alkitab mencatat bahwa perkawinan itu adalah satu hal yang sakral. Alkitab dimulai dengan peristiwa perkawinan di Taman Eden oleh Adam dan Hawa. Kemudian di negeri Kana, dan terakhir dengan kitab Wahyu bicara mengenai perkawinan. Karena perkawinan ini adalah satu hal yang sangat mulia, sangat tinggi, sangat sakral. Tapi banyak orang di hari-hari ini anggap rendah. Perkawinan kan cuma kertas, surat nikah. Jangan main-main dengan pernikahan. Ya. Karena inilah yang membuat Tuhan geram terhadap dunia ini. Tuhan seperti murka
Karena perkawinan dilecehkan, manusia menganggap tidak berharga, tidak punya nilai, tidak punya aturan untuk pernikahan, maka sembarang dia kawin kiri kanan. Apa yang terjadi sekarang? Ada satu penyakit yang Tuhan kasih buat manusia yang tidak ada obatnya. Tahu penyakit apa namanya? Penyakit apa? AIDS. Itu dia. Itu karena hal ini tidak diindahkan manusia. Bersyukur di sini tidak ada yang mengalami itu karena kita tahu aturan firman. Ya. Nah, kita melihat di sini bahwa Adam dan Hawa sangat diperhatikan Allah. Saudara dan saya sangat diperhatikan Allah. Saya bilang tadi bahwa Tuhan juga mau diperhatikan, tetapi sebelum dia diperhatikan, ya, kita sudah diperhatikan oleh Tuhan lebih dahulu, sehingga mau atau tidak mau kita harus memperhatikan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, memberikan satu penghormatan. Sama, saudara datang di sini menghargai, bukan menghargai saya, tapi menghargai dan menghormati Tuhan. Amin. Ini yang dia suka. Kita datang ini bukan cuma untuk store muka, oh ada baju baru, sepatu baru, ya ada mobil baru, datang. Bukan. Yang dia ingin hati kita dengan tulus memperhatikan dia. Ya, sama kita lihat di dalam konteks kita pada pembacaan firman Allah pada saat ini, ya. Ya, bagaimana Yesus, ya, pertama Yesus diundang ke pesta. Ya, artinya dia mendapat kehormatan atau perhatian. Orang kalau udah dapat undangan, tentu dia dapat perhatian. Kalau saudara 17 Agustus ada pesta hari ulang tahun, ya, tiba-tiba datang surat dari istana kepada Samuel. Ini di sana ada 22 Samuel lah kira-kira. Gempar enggak? Wah, dia akan keliling kampung, dia keliling teman-teman, lu lihat nih, gua dapat harian. Lu enggak, gua dapat. Berangga, hebat. Saya juga merasa bangga tentunya kalau tiba-tiba ada undangan dari istana untuk adakan pesta. Ya. Demikian juga Yesus sebagai manusia, dia diundang ke pesta karena dia diperhatikan. Ya, dia diberikan satu kehormatan dan ini Tuhan senang. Ya, ya, dia ingin supaya manusia memperhatikan dia. Yesus bukan gila hormat. Sekali lagi, Yesus bukan gila hormat. Jangan ini gembala ini, memang Yesus gila hormat. Tidak. Selayaknya, sepatutnya, seharusnya kita memberi hormat, nggak usah disuruh. Tapi sekarang kita disuruh-suruh, nyanyi dong. Kalau pagi sekarang saya tegur pengerja, ya, puji-pujian yang kamu naikkan, jangan cuma anggap sepele. Tidak kurang 15 menit nyanyi puji Tuhan, semua alat digunakan. Jangan cuma mau doa syafaat, minta ini, minta itu, puji Tuhan nggak mau. Saya tegur sama si Seki dan si Valon, ya. Lihat jam. Kalau nggak sampai 15 menit terus. Jangan berhenti, jangan stop, langsung masuk doa syafaat. Enak aja cuman mau minta, memuji nggak mau. Karena sudah gampang. Ya, nggak apa-apa kan muji Tuhan 1 lagu, 2 lagu sudah. Tidak. Saudara ada di sini. Puji-pujian itu berharga. Datang memuji Tuhan, jangan cuma datang makan firman. Itu enggak tepat, enggak layak. Waktu bawa firman bukan Tuhan yang makan, kita yang makan. Tapi kalau waktu puji-pujian Tuhan yang makan puji-pujian kita. Betapa senangnya dia kalau kita hormati, kita puji, kita agungkan, senang. Nanti waktunya kita dikasih makan dengan makanan yang enak. Ya, banyak orang Kristen cuma mau makanan enak. Mau makanan enak kalau datang kebaktian, mau dengar firman, tapi nggak mau datang memuji Tuhan, bagaimana? Nggak seimbang. Ya, belajar, saudara di rumah ada waktu memuji Tuhan. Ambil waktu, harus rebut, jangan sampai bilang, sibuk gua. Bisa. Saya kalau pagi jalan olahraga, saya biasakan diri saya waktu jalan. Haleluya, puji Tuhan. Orang dengar, kalau saya jalan, ini orang bicara dengan siapa? Pusing amat, memang saya pikirin diri sendiri. Gua sehat sekarang. Puji Tuhan, haleluya. Kenapa mesti malu? Yang kasih kesehatan buat saudara bukan orang itu,
bukan orang tuamu, bukan presidenmu, tapi yang berikan adalah Tuhan. Wajib. Wajib, saya katakan wajib. Ya, sementara saya jalan, saya keluar dari rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Angkat tangan. Memuji Tuhan bukan cuma asal Tuhan bilang angkat tangan. Yo, angkat tangan. Oh ya. Ya kira lagi olahraga, lagi angkat tangan goyang-goyang, tapi lagi memuji Tuhan. Tadinya malu. Masa saya lagi jalan kok angkat. Saya bilang tangan ini Tuhan yang kasih, daripada sudah bengkok begini, mau angkat sudah nggak bisa, masih tanganmu sehat, angkat, puji Tuhan. Jangan sudah bengkok, mau angkat sudah nggak bisa, marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan bikin gua begini? Tangan masih bagus, cuma tempeleng istri aja terus. Kalau suami, ya. Kita tahu segala sesuatu dari Allah, kepada Allah dan untuk Allah. Jadi inilah yang kita harus usahakan dalam hidup ini. Tuhan yang harus nomor satu. Ini kita lihat bahwa ya Yesus diundang ke pesta pernikahan. Karena apa? Dia dihormati dan diperhatikan di situ. Nah, saudara lihat, kalau Yesus diperhatikan, dihormati, saudara lihat apa yang terjadi. Nah, saudara lihat ya apa yang terjadi. Ayat yang kedua, ya. Dia ingin sebenarnya, saudara, saya katakan, dia ingin pribadi atau rumah tangga kita ada pesta. Nah, kalau ada pesta, dia undang, Tuhan mau dia diundang di rumah tangga kita. Diundang lewat apa? Lewat pujian, penyembahan, itu kita undang dia, ya. Supaya apa? Ada di dalam rumah tangga atau pribadi itu ada apa? Ada sukacita. Karena ini yang mahal sekarang. Sukacita. Bukan Sukapura, Cilinting, Jakarta. Sukacita, damai, sejahtera. Ini yang kurang, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 saya nggak baca. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya selalu bersukacita. Tuhan inginkan itu ada dalam hidup kita, ya. Yang kedua kita lihat pesta kehabisan air anggur. Ya, kalau pesta kehabisan air anggur itu memalukan. Kalau sekarang mungkin anggur nggak ada, tapi saya pernah masuk sebuah pesta yang habis, saudara tahu apa? Makanan utama orang Indonesia apa? Nasi habis. Aduh ampun. Kalau dia bilang nggak cukup nasi, bilang sama gua dong, gua bawa dari rumah masih ada nasi. Tapi sudah di pesta nggak ada nasi. Malu nggak tuan pesta? Mudah-mudahan Anda di sini punya anak, kalau pesta jangan sampai kalian kehabisan nasi. Memalukan. Itu akan cerita seumur hidup. Wah, waktu Samuel menikah, ya dia nggak ingat baiknya. Waktu Samuel menikah nasinya habis. Dia ingat yang jelek. Dia nggak lihat yang bagus. Dia ingat yang jelek. Tuhan tidak mau mempermalukan kita, saudara. Di pesta, Tuhan tidak mau permalukan tuan pesta. Karena waktu itu belum waktunya Yesus mengadakan mujizat. Tapi Tuhan tahu ini rumah tangga. Ya, rumah tangga ini, perkawinan ini saya yang ciptakan di Taman Eden pertama. Masa saya mau permalukan ya apa yang saya sudah mulai? Yesus tidak mau mempermalukan kita dengan apa yang dia sudah perintahkan dan dia suruh lakukan, kita lakukan. Dia tidak akan diam diri. Meskipun Alkitab belum waktunya aku ibu. Nah, kita melihat di sini apa? Pesta kehabisan air anggur, memalukan. Tapi apa? Mereka datang kepada Yesus dan apa? Menyerahkan persoalan mereka. Ibunya datang begini, Yesus, pesta ini sudah kehabisan anggur. Nah, kalau di Israel itu anggur nomor 1 kalau ada di pesta. Kalau itu kurang, asam aja diperbincangkan. Coba saudara lihat di sini, asam aja diperbincangkan. Kenapa? Anggur yang baik baru kasih belakangan. Mestinya dia yang duluan, baru anggur asam. Yang tidak ada rasa sudah diprotes, apalagi habis. Nah, kita melihat mereka datang dan menyerahkan masalah mereka. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 28, di sana dikatakan Matius 11 ayat 28, serahkanlah, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Itu Yesus. Jadi ketika kehabisan air anggur, ibu Yesus langsung datang. Meskipun dia tahu ya anaknya ini belum waktunya, bahkan Yesus bilang belum waktunya. Tetapi ketika
Maria datang menyerahkan persoalan yang memalukan ini kepada Yesus. Yesus tahu, saya tidak akan mempermalukan pesta ini. Saya ada di sini. Dan kalau saudara undang Yesus selalu dalam hidupmu, dia tidak akan biarkan saudara dipermalukan. Saudara tidak akan biarkan direndahkan. Saya sudah bersaksikan, saudara lihat surat pernyataan yang lalu. Selama 26 tahun kita direndahkan, dipermalukan. Sekarang dia datang depan pintu, tok, 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 tok. Ada bapaknya. Orang pikir mau suruh stop lagi ibadat. Tuhan gak permalukan. Waktunya Tuhan. Sekarang saya bikin surat. Saya bikin surat. Saya dalam hati saya, anugerah Tuhan. Rupanya yang mereka ajar sama saya, lincah menulis, membuat konsep. Gampang. Saya cuma tutup mata, saya konsep. Ketik. Kalau orang nggak tahu pusing, gimana konsepnya? Bagaimana bikinnya? Oh, saya sudah tahu. Saya uraikan siapa dia. Gua PNS, sudah miskin, saya uraikan semua, saya bongkar. Dia nggak protes, dia cuma tanda tangan. Itulah kalau Tuhan mau. Dia tidak akan pernah biarkan kita dipermalukan. Karena apa? Ya, dia suka dihormati. Ketika gereja ini tidak tutup, bahkan di masa pandemi tidak tutup, maka Tuhan tahu. Jangan saudara, kalau ada pesta mau hadir, kalau ibadat nggak mau hadir, bilang ada COVID. Hati-hati dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan rendahkan Tuhan. Bilang sama keluargamu yang cuman mau enak, cari pesta, ibadat nggak mau datang. Bilang, di ibadat itu ada Tuhan. Di pesta itu ada dua macam. Ya, ada Tuhan atau ada iblis. Cuman itu aja. Kita kembali lihat. Pesta kehabisan air anggur, ya, memalukan. Ya, tetapi puji Tuhan, Maria datang dan menyerahkan persoalannya kepada Yesus. Saudara, saya baca di koran. 68% manusia orang Indonesia dalam keadaan khawatir, mendekati stres, atau ada yang sudah masuk depresi. 68%. Bukan saya yang hitung, koran yang hitung. Saya hitung-hitung, iya. 30% ini saya yakin orang-orang yang ada seperti bagian saudara ini masuk di 32%. Saudara datang sini, masuk lewat jalan, lewat orang-orang banyak, saudara tembus. Karena apa? Mau datang hormati Tuhan. Dan saya tahu saudara ada khawatir atau tidak saat ini? Ada khawatir? Saya merasa saya tidak khawatir karena ada Yesus yang tolong saya. Saya keluar kemarin, saya ke rumah sakit Cikini. Ya, saya masuk ke rumah sakit, besuk istri dari Pak John Rumenta, yang pendeta John Rumenta, Sekung GBD meninggal. Saya besuk banyak orang. Tapi dalam nama Yesus saya mau masuk di kerumunan orang ini. Puji Tuhan. Siapa yang jaga? Tuhan Yesus yang jaga. Jadi jangan rendahkan nama Tuhan Yesus. Kalau Anda nggak praktekkan, Anda tidak tahu siapa yang punya nama itu. Kalau cuma diam, takut, saya tidak melarang. Memang perasaan takut itu ada. Tapi jangan perasaan takut itu akan mematikan iman kita. Akan mematikan fisik kita. Karena orang bisa mati karena ketakutan. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang berani. Tuhan, saya mau pergi dalam nama Yesus. Tuhan lindungi saya. Pasti Tuhan lindungi saudara. Nggak mungkin dia biarkan. Pesta sudah kehabisan air anggur aja, belum waktunya Tuhan bilang. Ya, apa yang dikatakan berikut. Beruntung ada Maria. Maria ini saya boleh konotasikan, saya boleh ambil satu persamaan itu, ada hamba Tuhan. Ya. Karena Maria bukan burangan orang tua Yesus yang harus dihormati, bukan. Yesus yang harus dihormati. Ada sebagian orang menghormati Maria lebih tinggi dari Yesus, terbalik. Kita lihat di sini, Maria datang minta kepada Yesus, tolong orang-orang lagi kehabisan air anggur, tolong. Beruntung ada Maria atau hamba Tuhan yang melihat sikon dan beritahu Yesus. Ya, beritahu Yesus. Kenapa? Siang malam saya sebagai hamba Tuhan, tolong Tuhan, itu jemaat Immanuel dan El Shaddai, tolong mereka Tuhan. Dia bekerja, dia ada di rumah, dia ada di kantor, dia ada di pabrik, dia ada di jalan, tolong Tuhan. Siang malam,
Bukan cuma satu kali berdoa bagi jemaat, siang malam. Itulah Maria. Ketika melihat ada kekurangan air anggur, dia datang kepada Yesus. Kami juga. Kami tidak bisa menolong. Maria tidak bisa menolong meskipun dia ibu Yesus. Tapi ada, dia tahu yang bisa menolong Yesus. Dia datang, lalu apa? Dia minta tolong. Air anggur habis. Tapi sesudah dia bicara, dia nggak diam. Dia nggak suruh, Yesus isi tempayan. Kita seringkali sudah datang kepada Yesus minta pertolongan. Yesus yang kita suruh, kirim dong malaikat buat gua, kirim dong beras buat gua, kirim dong doang buat, enak aja. Ya, Yesus kita suruh kerjain lagi, dia sudah berikan kesempatan buat kita masih suruh dia kerja. Maria tidak, langsung dia perintahkan isi tempayan 6 buah. 6 buah ini saya hitung-hitung, 6 buah tempayan sama dengan Tuhan suruh saya beritahu kepada saudara, isi hidupmu tiap hari mulai dari bulan Maret dengan protokol Alkitab ada 6. Saya tidak uraikan, tapi saya lihat, angka 6 ini angka manusia sebenarnya yang tidak berdaya sama saudara dan saya. Satu doa, ya, baca firman, ibadat, terima perjamuan, memberi. Nah, ini juga hal yang tidak gampang. Tuhan bilang beri. Di dalam kesulitan memberi. Jangan memberi saya lagi susah kok Tuhan tahu kan? Tidak. Tuhan nggak mau tahu kamu bilang kurang, karena Dia yang akan melihara kita. 6-8 bulan siapa yang pelihara saudara? Sama tanya. Uangmu, bosmu di kantor. Saya mau tanya. Gubernur yang pelihara? Tuhan. Tapi ikutin protokol. Nggak bisa Tuhan langsung, iya saya tolong kamu, malas gereja, nggak mau berdoa, enak saja Tuhan kita jadikan pembantu, suruh dia kerja buat kita, enak kita. Padahal kita sudah dikasih fasilitas. Nah ini yang perlu, ya. Tuhan sudah selamatkan kita. Dia bilang lakukan protokol Alkitab dan 8 bulan saya aminkan Tuhan sudah jaga, ya. Dan apa saudara? Ketika kita lakukan itu akan ada mujizat. Ketika 6 tempayan diisi, ada mujizat terjadi. Air anggur yang habis, yang asam, dirubah oleh Tuhan dengan air anggur yang manis. Dan apa? Sangat menyenangkan orang yang menikmati. Ini yang perlu kita lihat, ya. Saudara, rumah tangga kita hidup ini, ya, diisi dengan firman Allah supaya ada mujizat. Saudara datang di sini diisi dengan firman. Saya tidak melarang di rumah, tapi saya praktekkan di rumah. Kalau di rumah ada kalanya nggak konsentrasi, ada singkong. Di sini mau ada nggak makan singkong di sini? Saya bilang keluar dulu sana makan di singkong baru masuk. Ya, dia udah pangkok kaki, celana pendek, lor begini. Lihat apa namanya live streaming, nggak hormat kepada Tuhan. Ya, hilang hormat. Saya yakin nanti besok-besok kalau sudah terbuka ini, orang banyak datang ibadah sudah nggak hormat sama Tuhan karena nggak dididik. Sudah hilang didikannya. Gampangin Tuhan. Nggak ibadat juga boleh, buktinya saya udah hidup ini. Nggak kebaktian boleh, dia akan balikan. Bohong itu firman yang bilang jangan tinggalkan kumpulan saudara bersaudara. Bohong, buktinya saya sehat. Hati-hati. Ada 8 bulan lagi kita akan berhadapan dengan COVID. Bahkan dunia berkata, Eropa bilang, mutasi daripada COVID masuk tahap kedua yang belum tahu bagaimana vaksin yang akan bisa menghadang dia. Itu yang saya mau beritahu. Kemana kita mau lari? Kemana? Syukur Tuhan sudah kasih kita protokol. Lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, bukan kita berhadapan dengan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah salah. Dia selalu baik. Dia perhatikan kita, tapi kita yang tidak mau perhatikan dia, terutama firman-Nya. Itu sebabnya kalau firman katakan A, lakukan A. Tutup mata, mau bongkar kayak dunia ini, tutup mata lakukan. Saudara lihat, dia akan bela firman. Ya, karena apa? Firman itu luar biasa. 3 hari lalu saya ditelepon oleh seorang jemaat dari Jalan Mangga. Om, tolong doakan saya. Kenapa? Saya diperiksa. Yang paling menakutkan kalau bilang apa? Reaktif, iya kan? Vina mau nggak kalau bilang Vina reaktif? Wah, Tuhan tolong saya. Sama, dia teriak. Saya reaktif Om. Baik, saya doa dulu buat kamu.
Tapi belum, saya akan naik lagi 1 kali. Saya mau tes. Sesudah reaktif apa? Tingkatan kedua Koni. Habis reaktif, periksa apa? PCR apa? Apa namanya? Swab, ya swab. 4 hari lagi saya mau swab. Ya saya tunggu. Lalu saya mulai tanya sama Jojor, ini orang bagaimana? Kebaktiannya malas. Perjamuannya apalagi? Puji Tuhan. Itu aja saya terima. Tiba-tiba ada telepon masuk, saya nggak angkat. Saya telepon yang kedua, dia telepon nggak. Telepon ketiga saya angkat. Ada apa? Aduh, puji Tuhan Om, ternyata saya negatif. Amin. Ketika dia bilang negatif, itu teguran Tuhan buat kamu karena kamu tidak ibadat. Kamu tidak memperhatikan protokol Alkitab. Diam dia di sana. Ini penteguran Tuhan supaya kamu 8 bulan masih ditolong Tuhan. Jangan main-main. Jangan pikir karena kamu kerja, lalu Tuhan kompromi dengan pekerjaan. Pekerjaan Tuhan yang kasih. Jangan kamu sudah bilang, wah kamu sudah bawa perpuluhan, jadi nggak usah ibadat. Apalagi kalau nggak bawa perpuluhan. Saya langsung tegur. Saya bilang, ini peringatan bukan dari saya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan ingatkan kamu. Saya tanya, selama ini berapa bulan? Nggak kebaktian. Padahal dia baru sembuh dari sakit waktu yang lalu. Saya bilang, ingat, kemurahan Tuhan, kamu negatif, jadi jangan diulangi lagi. Sebentar saya akan tunggu. Kalau dia datang, kamu mau COVID atau mau datang gereja? Saya akan bilang begitu, pilih. Karena kami hamba Tuhan, sebagai orang yang dikatakan seperti Maria, mendorong orang yang punya masalah bawa kepada Yesus, bukan kami yang tolong. Sama dengan saudara, ada masalah kami bawa kepada Yesus, tolong kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami akan lakukan. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Yesus suka diperhatikan. Roh Kudus juga sama, dia suka diperhatikan. Bukan hanya saudara dan saya ingin diperhatikan, tapi Yesus juga ingin diperhatikan. Kita nyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang kami akan lakukan hari ini dan seterusnya. Ketika firman-Mu ada dalam hidup kami,
Ketika firman-Mu kami lakukan dalam hidup ini, ketika firman-Mu kami praktekkan dalam hidup ini, ada mujizat yang akan terjadi, ada kuasa Allah yang akan dinyatakan, ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan. Inilah doa hamba-Mu untuk umat-umat-Mu, supaya mereka tinggal di dalam firman itu, tinggal di dalam Yesus. Maka Tuhan akan memperhatikan hidup kami, Tuhan akan memperhatikan kebutuhan kami, Tuhan akan menyiapkan apa yang menjadi keperluan kami. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara kita nyanyi. Yang tidak termasuk dalam perjalanan. Saya mengundang pelayan Tuhan yang akan melayani jemaat dengan perjalanan. Haleluya. Bapa sorga, kami mengucap syukur kami telah terima firman. Perjamuan Tuhan ini adalah roh Alkitab yang kami sudah lakukan selama ini. Kembali kami akan melakukan karena di dalamnya ada kuasa.
kita cuma berdiri. Yesus engkau bukan bumi. Saudara boleh angkat roti dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami bersyukur umat-umat Tuhan memperhatikan, menghargai, memberikan penghormatan atas kematian. Mereka datang untuk menerima perjamuan Tuhan, dan di dalam perjamuan Tuhan ini mereka sudah alami mujizat. 8 bulan mereka sudah dipelihara, sudah dijaga, sudah diberikan kesehatan, dan saat ini mereka menerima kembali perjamuan Tuhan untuk mempersiapkan perjalanan 8 bulan ke depan. Dan kami percaya Tuhan akan membuktikan janji. Kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia memperhatikan saudara lebih daripada apa yang kita tahu terhadap diri kita sendiri. Kita tidak tahu hari esok, tapi hari ini Tuhan siapkan untuk kita masih hidup hari esok. Terima kasih. Terima kasih Pak. Benar angkat kawan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperaikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan minum cawan itu adalah darah Yesus, dan kami yakin ada kuasa di bawah iblis dengan segala macam persoalannya, terutama COVID-19 akan ditangkal, akan dilawan oleh darah Yesus ini, dan kami bersyukur kami mendapat kesempatan menerima perjamuan saat ini. Kami terima jamuan Tuhan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima perjamuan Tuhan, dan kami yakin Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sementara kawan ini kami saya kembalikan kepada membawa Puji Tuhan. Sambil cawan dikumpulkan, kita puji Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran.
berkati tamu-tamu sudah melakukannya. Kami percaya umat-umatmu sepanjang minggu ini akan ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, karena mereka memperdulikan Tuhan Yesus dengan menerima perjamuan Tuhan sebagai peringatan atas kematian daripada di kayu salib. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kota Jakarta. Selamatkan kota Jakarta. Penduduk Jakarta Tuhan selamatkan. Ini doa dan permohonan kami. Mengampunilah salah dan dosa kami. Tuhan, serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kasih-kasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.